Sebelum kita mencintai keluar, kata Osho, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ini dasarnya sudah. Tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita belum mencintai diri kita. Kata Osho, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Seorang pria yang mencintai dirinya sendiri mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Ibarat melempar kerikil ke dalam danau yang sunyi, riak melingkar pertama akan muncul di sekitar kerikil, sangat dekat dengan kerikil tersebut. Dan kemudian riak itu akan terus menyebar hingga mencapai pantai terjauh. Jika engkau menghentikan riak yang muncul di dekat kerikil, tidak akan ada riak lain sama sekali. Jadi kalau kita melemparkan batu ke sungai yang airnya tenang, itu kan nanti ada buletan gelombangnya. Yang paling awal paling dekat dengan batunya. Terus tambah luas sampai pinggir. Kalau buletan paling awal tidak mungkin ada buletan gelombang selanjutnya. Yang paling awal itu simbol dari cinta kita pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mencintai yang lain? Ada uraian selanjutnya, kata Osho, pria yang mencintai dirinya sendiri akan menghormati dirinya sendiri. Dan orang yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan menghormati orang lain. Karena dia tahu, sama seperti saya, orang lain juga demikian. Sama seperti saya menikmati cinta, hormat, martabat, begitu pula orang lain. Kalau saya menghargai diri saya tahu caranya menghargai orang lain. Kalau saya mencintai diri saya tahu caranya mencintai orang lain. Gitu. Oh, ternyata diperhatikan itu enak. Ya, saya tahu berarti untuk membahagiakan orang lain saya harus memperhatikannya. Jadi kalau kita peduli dengan diri kita akan tahu apa yang membuat kita bahagia, senang, nyaman, dan pada akhirnya kita bisa melakukannya untuk orang lain. Kalau kita jarang mandi misalnya, terus kita ternyata tidak mandi 3 hari tidak apa-apa kok Pak, buktinya saya masih senang-senang saja misalnya, ya kamu akan cenderung misalnya ngasih nasihat ke teman, mau sudahlah, ndak mandi, ndak apa-apa. Saya saja contohnya begini. Kamu contohnya dirimu. Jadi kalau kamu menghargai dirimu, kamu tahu caranya menghargai orang lain. Kalian misalnya yang terbiasa, apa wis kan ada, kalau ngomong kasar misalnya, lu ternyata ngomong kasar itu asik kok, Pak. Akhirnya kan kamu juga kepada temanmu yang lain juga seneng ngomong kasar. Jadi ibaratnya seperti itu cinta diri itu. Kenapa sih Pak kok harus cinta diri kita dulu? Bukankah lebih enak mengutamakan yang lain dulu loh? Kalau kamu beres dirimu, kamu mencintai dirimu, berarti kamu mengelola dirimu ke tahap yang sangat ideal. Ada lebih banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk yang di luar dirimu. Kalau kamu tidak peduli dirimu kacau acak-acakan, apalagi sakit-sakitan, apalagi gimana kamu bisa mencintai yang di luar dirimu? Kamu sakit misalnya, batuk misalnya, kamu tidak peduli kesehatanmu. Akhirnya saya batuk tidak apa-apa, yang penting yang saya cintai bahagia. Gimana bisa bahagia tiap kali deket kamu batuk? Nanti dia malah nutup mulutnya. Aduh, kamu disuruh pulang, pulang aja. Tidak jadi mesra, malah penyakit. Ya kamu tidak mencintai dirimu.
Ngomong juga begitu. Kalau kamu seneng ngomong kasar, ya mungkin tidak kerasan orang di sekelilingmu. Itulah dasarnya. Jadi sebelum kita mencintai yang di luar diri, ayo mencintai diri kita sendiri dulu. Ngopeni diri kita, itu amanat pertamanya di situ. Maka kata Osho itu yang paragraf ketiga itu menarik. Sokrates berkata, kenali dirimu. Buddha berkata, cintai dirimu. Kata Osho, Buddha jauh lebih benar. Kenapa? Karena jika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan mengenal dirimu sendiri. Pengetahuan hanya akan muncul kemudian, cinta yang mempersiapkan landasannya. Kalau kita mencintai diri kita, maka kita akan bisa mengenali diri kita lebih dalam. Tidak bisa ujuk-ujuk mengenali. Cinta harus jadi landasannya. Maka ya Sokrates benar sih, tapi Buddha lebih benar, kata Osho. Karena mencintai diri akan jadi landasan kita memahami diri kita lebih tepat, lebih benar. Itulah mengapa dasarnya cinta itu self-love, cinta diri. Baik, yuk kita lanjutkan. Terus, cinta itu menurut Osho sudah ada dalam diri kita. Tidak usah kamu cari kemana-mana. Kualitas, karakter, sifat, kemampuan mencintai itu kita sudah bisa. Hanya saja tertimbun oleh banyak hal dalam diri kita, oleh ego kita, oleh ambisi kita, dan lain sebagainya. Maka kata Osho, seringkali aku mengatakan pelajarilah seni mencintai. Tetapi yang aku maksud sebenarnya adalah pelajari seni menghilangkan semua yang menghalangi cinta. Ini adalah proses negasi, ibarat menggali sumur. Engkau terus-menerus membuang banyak lapisan tanah, kerikil, bebatuan, dan tiba-tiba ada air. Airnya sebenarnya selalu ada, dia mengalir di bawah. Setelah engkau menghilangkan semua penghalang, air tersedia. Begitu juga dengan cinta. Cinta adalah arus bawah dari keberadaanmu. Memang sudah mengalir, tapi masih banyak bebatuan, banyak lapisan tanah yang harus disingkirkan. Jadi tidak usah khawatir, Pak, saya itu tidak pinter mencintai, Pak, saya itu, semua orang pasti bisa. Buktinya kalau kamu jatuh cinta, ya tiba-tiba bisa bikin puisi. Tiba-tiba pinter nulis puisi patah hati dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kok. Yang penakut kalau jatuh cinta tiba-tiba jadi berani. Yang biasanya kalau ngomong kaku tiba-tiba bisa ngerayu, bisa gombal. Tiba-tiba bisa basa-basi, tiba-tiba bisa menyapa. Itu dasarnya cinta. Kita bisa kok sebenarnya. Hanya saja selama ini banyak tertimbun oleh macam-macam. Mungkin oleh ego, mungkin oleh gengsi, mungkin oleh ambisi, mungkin oleh cita-cita yang tidak perlu dan lain sebagainya. Berarti tugas kita apa? Yuk bersih-bersih diri ini terhadap hal yang tidak penting, biar cintanya bisa muncul keluar. Mungkin ada banyak kebencian dalam diri kita, yuk kita sisihkan, kita singkirkan. Mungkin ada banyak iri, mungkin ada banyak dengki, mungkin ada banyak dendam. Itu kita singkirkan semua. Pada akhirnya cintalah yang akan muncul. Di situ kita akan menjadi pribadi yang mencintai. Jadi prosesnya bukan latihan mencintai. Pak, saya tak latihan caranya gombal gimana caranya. Tidak usah, kamu sudah otomatis bisa kalau itu. Gimana ya Pak caranya peduli? Loh, kalau kamu cinta beneran otomatis muncul kepedulian. Tapi tidak bisa Pak, saya rasanya sudah jatuh cinta tapi kok tidak bisa peduli, ya belum cinta berarti.
Itu gerakan otomatis sudah ada di bawah kesadaranmu. Jadi jalannya berarti apa? Bersihkan. Mungkin kamu belum cinta, masih pamrih-pamrih, masih dagang, masih negosiasi dengan yang kamu cintai. Kalau itu sudah murni cinta, otomatis kamu siap berkorban, otomatis kamu peduli, otomatis kamu ingin membahagiakan. Itulah kata Osho.